Check sound. Recording, start. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Orbar Podcast. Kali ini dengan sesi baru, yaitu kepemudaan. Dengan kita beri nama Ngopi nih. Jadi sambil ngopi, sambil beropini. Kali ini bersama seorang teman. Namanya, mungkin boleh memperkenalkan diri sendiri lah ya. Silakan, bro. Hai semuanya, panggil aja Mas Ageng lah, karena memang identik di mana-mana dipanggilnya Mas. Dipanggil aja Mas. Karena memang berdarah Jawa juga ya. Karena Jawa adalah kunci. Oke, karena Jawa adalah kunci. Ya, kali ini kita akan membahas seputar kepemudaan, kemudian lingkungan, dan juga kalau kita mampu dengan kapasitas yang ada, kita akan membahas soal politik gitu. Tidak. Ya. Boleh. Jadi mungkin boleh inilah dari sebelum kita benar-benar menuju ke persoalan yang ingin dibahas, memperkenalkan diri dulu, kebiasaannya ngapain tuh? Ya, waktu yang dihabiskan dalam 24 jam tuh ngerjain apa gitu, kan? Mungkin boleh dijelaskan dulu lah. Kalau aktivitas biasa, anak muda ya kan. Ngopi pasti. Oh, pasti. Itu jadwalnya biasanya random karena nggak nentu. Jadi cenderung anak muda itu lebih ke di mana ngopi, ayo gitu kan. Dia nggak maksudnya mikir mau apa pembahasannya, asal yang penting ngopi. Oke. Muatannya apapun jadi di tempat kopinya nanti. Kopi itu lebih ke pengantar aja sebenarnya. Betul, sama kayak podcast kali ini gitu kan. Aktivitas hari-hari, kemarin baru selesai kegiatan ini apa namanya? Baru ikut jadi peserta pendidikan dan pelatihan dasar apa soal-soal kebencanaan gitu kan. Kebencanaan. Jadi memang kemarin prediksi dari media umum itu di tahun 2023 itu ada apa namanya? Fenomena El Nino atau El Nina gitu. Oke. Kekeringan yang berkepanjangan. Jadi di beberapa titik itu berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jadi suka tidak suka kita akan menghadapi bencana, minimal kita terlibat lah atau ada sumbangan yang bisa kita berikan gitu kan. Minimal mantau sambil ngasih informasi, atau kita terlibat juga ikut madamin apinya kan? Iya, bisa jadi. Bisa jadi api-api yang lain. Api-api kecemburuan. Atau api-api asmara ya. Oke. Oke, berarti pernah terlibat dalam pelatihan soal kebencanaan, ya. Otomatis nggak akan jauh dari soal persoalan lingkungan yang terjadi gitu. Contohnya kayak di Kabupaten Sintang nih terakhir kan terjadi bencana banjir yang cukup lama dan terbesar selama, kalau saya pribadi hidup, mungkin itu yang paling besar di Kabupaten Sintang kan. Berapa lama kemarin? 20 tahunan. Apanya, umurnya atau banjirnya? Banjirnya lah. Oh, banjirnya. Banjirnya sekitar 2 bulan. Ya, sebulan penuh itu di beberapa titik yang nggak pernah banjir, dan 2 bulan itu hitungan untuk perumahan yang di dekat pesisir gitu, karena mereka rentan, lebih sering terjadi banjir di sana gitu. Tapi media lebih banyak beritain karena curah hujan gitu. Iya. Nggak mau ngomong soal. Jangankan soal penyebab banjirnya kan. Kalau viral kan sekarang baru bisa jadi isu nasional, ya enggak? Ya nggak disalahin. Kalau deforestasi ya kan? Iya. Soal yang apa namanya, nanam sembarangan tanpa aturan tuh. Nanam apa tuh? Cari apa? Oke, ya. Sebenarnya banyak sih kalau mau dilihat penyebabnya juga, kenapa bisa terjadi banjir besar gitu kan, selain curah hujan yang memang tinggi dan itu pun tidak terelakkan gitu. Siapa yang bisa mengendalikan cuaca kecuali Avatar ya. Lalu ya yang paling tidak bisa kita tutup mata melihat penyebab banjir ini, mungkin kalau menurut saya secara pribadi itu soal aliran sungai yang makin hari rasanya makin dangkal gitu. Makin dangkal. Mungkin banyak juga penyebabnya. Kalau melihat Sintang, kondisi hari ini itu pertanian komoditi sawit itu tinggi juga, tapi kita tidak bisa salahkan itu sebenarnya. Karena bukan hanya dia yang
turut berpartisipasi menyumbang banjir kan. Mungkin penambangan emas secara ilegal gitu kan, peti. Kemudian itu kan juga bagian dari penyebab mendangkalnya aliran sungai kan, daerah aliran sungai gitu. Tercemar gitu kan. Ya, itu juga salah satunya. Nah, kalau dari ini sendiri Mas Ageng, soal pelatihan kebencanaan, apakah soal madamin api aja kalau banjir rezeki gitu? Banjir itu bisa dibilang bencana gak sih? Oke. Sebenarnya kalau ngomong bencana pasti erat banget tuh, kayak misalkan sama lingkungan kan. Jadi memang kita udah kayak masuk di, kalau relawan kebencanaan itu udah masuk malah di wilayah yang kita harus coba untuk menjadi bagian atas dampak lingkungan itu gitu, atas rusaknya lingkungan gitu. Jadi sebetulnya kan banyak kajian-kajian yang memang sudah diingatkan bahwa ketika misalkan untuk melakukan suatu pembangunan yang besar-besaran, kan cenderung di negara itu Konoha. Konoha. Itu dia kan mindset pembangunannya pembangunan yang memang sifatnya hanya sesaat gitu, tanpa mempertimbangkan dampak-dampak atas itu gitu kan. Jadi justru bukan kayak misalnya nanam pohon, tapi justru malah nanam beton gitu kan. Itu kan suatu hal yang mantap tuh. Lebih milih nanam beton daripada nanam pohon. Iya kan? Oke. Ada lagunya, gimana lagunya? Itu lagunya ini siapa namanya? Mister. Oke. Betul juga tuh. Pembangunan sesaat yang melihat secara jangka pendek ya, tanpa memikirkan dampak jangka panjang yang akan terjadi gitu. Ya, itu salah satu yang terjadi juga di Kabupaten Sintang. Ya. Kalau kejadian. Oh. Ya. Untungnya food estate nggak di sini. Oke. Kemudian kita ini Bang, soal Mas Ageng. Soal lingkungan nih, erat kaitannya dengan generasi muda, bahwa kita tidak bisa memungkiri kalau masa depan lingkungan itu harus kita perhatikan mulai sekarang, khususnya kelompok muda di Kabupaten Sintang terutama ya, melihat bahwa krisis iklim adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu. Kalau perspektifnya Mas Ageng sendiri gimana? Ya memang perubahan iklim juga kan bagian, ya maksudnya ada keterkaitan juga dengan kita, kayak misalnya mulai dari efek gas rumah kaca tuh salah satunya. Terus kita mulai dari aktivitas, mulai dari bangun tidur hingga nanti mau tidur udah menyumbang berapa emisi sih gitu kan. Misalnya gitu kan, kita naik motor, terus tidur sambil motoran gitu. Nyalain. Terus buang sampah gitu kan. Terus konsumsi yang memang makanan-makanan yang itu ada dampak gitu. Nah, itu coba kita lihat juga gitu kan dari sisi itu. Jadi ini kan juga artinya kalau misalnya beberapa orang sama dengan aktivitas yang memang memberikan dampak atas perubahan iklim tadi, ini kan mengkhawatirkan juga. Nah, betul, perlu kita khawatirin. Cuman sayang juga kalau cuma dikhawatirin gitu. Khawatir. Jadinya cemas gitu. Okay, tapi nggak ngapa-ngapain ya. Betul juga sih. Nggak bisa disalahkan juga sebenarnya ya, kalau posisinya cuma khawatir. Tapi kan apa gitu kan? Karena khawatir kan bagian dari sayang kan. Iya. Sayang bumi. Mungkin kalau dari ini perspektifnya Mas Ageng sendiri soal bagaimana sejauh ini ya melihat anak muda di kalangan circle-nya, lingkungannya gitu, berbicara persoalan lingkungan sejauh mana sih? Karena kan gini, kita sebagai anak muda nggak bisa bohong juga kalau kita punya banyak teman di mana-mana, circle di mana-mana, apalagi dengan adanya sosial media sebagai penunjang, saling terhubung gitu ya. Iya, kita saling terhubung dengan orang-orang baru kalau kita mau gitu kan. Contohnya upload story terus di-react. Ya. Langkah perkenalan kan. Nah, tapi apakah bicara anak muda dan sosial media itu hanya soal asmara? Pasti enggak juga kan. Apakah iya? Apakah iya? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, tapi mungkin kita akan kerucutkan ke persoalan lingkungan gitu.
Ya, gimana sih Mas di lingkungannya membahas mengenai soal lingkungan ini di circle-circle perkawanannya? Ada sebetulnya Hmm. membahas, maksudnya mereka ingin terlibat gitu dalam urusan-urusan lingkungan, minimal ngejaga, ngingetin, kan banyak modelnya tuh. Mm-mm. Jadi artinya mereka juga udah turut membicarakan bagian dari tata kelola lingkungan, dan mereka mau mulai dari mana itu yang kadang masih bingung tuh gitu kan. Kalau tipikal kita ini kan lebih cenderung kita ingin satet-satet gitu kan. Yang penting kita berkontribusi gitu kan. Ya minimal apalah misalnya Minimal kelihatan eksis foto-fotonya diupload gitu. ngangkut sampah atau Oke. misalkan motong rumput atau misalnya apapun lah yang memang berkaitan dengan menjaga lingkungan tadi. Kayaknya memotong rumput itu tidak berhubungan ya, karena akan mengganggu etika lingkungan. Tapi kan kita nggak bisa juga nggak motong rumput kan. Iya betul. Tuh. Itu dia tumbuh soalnya. Kalau motong suara, Potong gaji. Oke, ya sebenarnya sama juga kayak aku alami di Kabupaten Sintang sendiri, karena ruang main aku kan di Sintang aja, nggak jauh mainnya bos. Iya. Persoalan lingkungan sebenarnya bukan hal yang tidak diketahui anak muda di sini gitu. Mereka sangat tahu dan sangat mengalami gitu. Dan tantangannya juga sama, aku rasa bahwa kalau kita udah tahu kita mau ngapain, Iya. gitu. Kita bisa apa gitu kan. Bagaimana keterlibatan mereka juga cukup rendah gitu. Bicara soal keterlibatan ini kan sebenarnya di banyak bidang, banyak aspek sebenarnya. Betul. Saatnya bagi kelompok muda untuk berkontribusi gitu kan. Ya cuman kan kadang mereka tuh masih kita lah ya, maksudnya salurannya itu di mana gitu kan. Betul. Kadang malah justru kita dihadapkan dengan soal-soal yang memang sebetulnya ada masalah yang lebih besar daripada ini. Nah, jadi perubahan iklim ini kan artinya kita coba bukan ditantang, artinya juga bagian dari perilaku manusia kan. Dia perilaku atas itu menyebabkan perubahan iklim. Jadi kita coba buat adaptasi dengan model-model yang baru gitu kan. Kan banyak sektornya kan. Jadi kayak misalnya dari pertanian kan, yang cuacanya misalnya biasanya kan kalau di sini ada wisdom yang mengatakan misalkan ini bulan-bulan yang memang berladang Yeah. gitu kan. Ada mereka udah maksudnya dengan kemampuan kecerdasan mereka udah bisa ngebaca situasi alam. Sekarang kan enggak tuh. Udah berubah gitu kan. Betul. Jadi bingung gitu. Nah artinya kan kita coba artinya menghadirkan model baru seperti apa nanti di tengah-tengah itu gitu kan. Pastinya teknologi sih kan untuk memudahkan dan menjawab persoalan itu gitu. Oke, kalau saya sih sebenarnya ngelihatnya teknologi belum terlalu bisa menjawab persoalan ini gitu. Dengan situasi yang ada sekarang lah, kita lihat real secara nyata bahwa pesatnya kemajuan teknologi juga tidak menyelesaikan persoalan perubahan iklim yang makin cepat juga gitu. Ya kan? Betul. Ya, kalau di Sintang sendiri ya, banyak anak muda yang membentuk komunitas atau bergerak bersama-sama lah kita. Ada komunitas di Sintang? Ada. Banyak gitu kan. Dari komunitas yang tidak rentan sampai kelompok-kelompok rentan gitu. Jadi di Sintang ada beberapa komunitas penggiat alam banyak gitu. Dan sempat menjamur juga di Kalbar. Pada tahun-tahun sebelumnya itu penggiat-penggiat alam berkumpul gitu kan, buat event ini itu. Nah, menurut aku itu juga salah satu bagian gerakan dari kelompok muda gitu. Tapi betul juga, nggak bisa disalahkan bahwa ada pemikiran soal kalau kita udah sadar bahwa lingkungan perlu dijaga, tapi apa gitu, bagaimana kita kemana nyalurkannya, ya kan? Mulainya dari mana gitu. Betul. Untuk teman-teman di penggiat alam di Kabupaten Sintang sendiri perlu kita sadari bahwa salah satu dari 7 Seven Summit kita di Indonesia yaitu Bukit Kartens atau Jaya Wijaya di Papua itu mulai kehilangan esnya, kehilangan saljunya gitu. Yang awalnya aku lupa di tahun berapa itu hasil penelitian terakhir bahwa salju yang tersisa di atas sekitar 200 km sekarang cuma tinggal 2 km persegi. Kita harus mengundang penjual es. Nah, sekedar informasi aja bahwa perubahan iklim itu begitu cepatnya dan itu tidak bisa kita pungkiri lagi, dan kita pun kesulitan ya, cukup kesulitan lah kalau bisa dikatakan begitu untuk menghindari persoalan ini. Nah,
Lalu pertanyaan berikutnya adalah Iya. kemana kita sebagai anak muda Mau ngapain? untuk berkontribusi gitu menjaga lingkungan. Kalau Mas Sagang sendiri gimana? Kalau aku punya prinsip yang minimal ini ya. Kalau aku belajar di agamaku itu ada lafaz bunyinya gini. Fastabikul khairat. Nah, Fastabikul khairat. fastabikul khairat. Itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, artinya kadang berlomba-lomba ini kan umum ya jadinya. Kadang malah disalahartikan gitu. Jadi kebenaran kadang suka ditandingkan. Oh, Jadi iya. ngeri kan? Tapi kalau tapi- mindset aku ini, maksudnya lebih ke minimal kita dimanapun kita berada, kita menginisiasi kebaikan. Setiap kita adalah inisiator. Betul. Minimal itu ada terlibat ambil bagian gitu kan. Kayak misalkan kalau kata bomba tuh kan kucing atas pokok kita selamatkan. Mau nyambung punchline-nya tapi takut bahaya sebenarnya gitu. Oke. Gitu. Jadi ya terlibat lah ambil bagian. Karena kan kalau kita ngomong politik juga agak jenuh kan gitu-gitu Iya. mulu, nggak nentu gitu. Tapi itu juga bagian gitu kan. Bagian yang memang erat banget gitu dalam kehidupan kita sebagai warga negara ya nggak sih? Ya bagaimanapun kita nanti akan berpolitik juga ya. Walaupun kita nggak duduk. Iya. Atau nggak jalek gitu kan. Oke. Ya betul. Mungkin bisa dicontohkan gitu. Hal kecil yang menyimpulkan bahwa kita sudah terlibat. Yang bisa kita lakukan tuh apa gitu? Menanam 1000 pohon. Terlalu Atau jurit malam. mungkin kalau aku hubungkan dengan prinsip tadi, kayak misalkan kita di urban itu kan biasanya yang paling tren kan isunya sampah tuh. Ya betul. Kita bisa lihat kayak yang teman-teman komunitas di luar tuh kan dia lagi masif nih. Ternyata kampanyenya sampai gitu kan. Dia cuman kerjaannya tuh mengut sampah di tempat-tempat yang memang itu jadi titik yang memang itu banyak-banyak sampahnya. Dan dia nggak ada kaitannya dengan apapun. Cuman yang sebetulnya aku menjadi kritik, tapi yang jadi sponsor mereka itu juga mereka yang menyebabkan sampah ya, terutama Jadi, plastik ya. Agak paradoksnya tuh kelihatan banget gitu kan. Oke. Mungkin itu salah satu upaya cuci dosa. Oh gitu. Iya. Tidak. Ya, betul. Itu kan kalau nggak salah viralnya karena ini ya, pemanfaatan media kan. Sebagai kelompok milenial itu dekat sekali. Dekat sekali. Cuman kan aneh, dia melakukan kebaikan tapi satu sisi ada juga perusahaan yang memang dia membuat kita sebut aja kapitalisasi dalam industri sumber daya gitu kan. Dia ngelola sumber daya air, terus dikemas dan botolnya itu yang biasa nyampah gitu kan. Bayangin setiap satu kali event aja pasti ada 2 atau 3 dus. Tapi kita positif lah harusnya kan, maksudnya mungkin botol yang habis diminum sama si pegiat ini kan didaur ulang kan. Bisa jadi kemasan atau enggak apa ya. Waktu habis dipakai itu terjatuh enggak sengaja gitu kan. Baru dipungut lagi. Baru kampanye lagi. Kebetulan konten gitu kan. Kebetulan konten. Ya, kita harus memanfaatkan berbagai situasi. Betul. Ya. Tapi kalau menurutmu gimana lah? Kita mulai dari mana? Supaya terlibat gitu ya. Yoi. Oke. Minimal mulai membuka diri untuk kritis sama soal-soal yang sebenarnya ada di depan mata dan di dekat kita gitu. Ya. Terutama soal lingkungan. Ya betul juga, contoh kecilnya ya sampah tuh. Tapi kalau di Sintang mungkin banjir jadi kayak istilahnya titik balik lah ya untuk kita sebut anak-anak muda untuk kembali juga untuk maksudnya mengajak gitu kan, bahwa ternyata persoalannya bukan persoalan curah hujan, tapi lebih daripada itu kan. Ya, sebenarnya banjir kemarin itu bisa jadi titik balik karena sangat berdampak besar sekali gitu. Bahkan anak muda juga banyak terlibat dan mulai dari yang bantu evakuasi sampai yang main air, berusaha menikmati kepedihan lah gitu. Jadi ya banjir harusnya menampar gitu. Menampar betul. Iya, karena ada hikmahnya itu cuy. Tapi saya rasa kalau pribadi ya ngelihatnya sebenarnya belum terlambat untuk kita mulai menyadari apa yang langkah yang bisa kita ambil gitu. Ya
contoh kecil ya mungkin sampah lah jangan dibuang sembarangan lagi. Betul. Tapi kan bosan ya tiap hari dari sekolah 12 tahun Kan ada green cleaning. iklan cok. 12 tahun kita kerja, kita belajar di sekolah gitu kan. Bicaranya soal jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Sebenarnya nggak berdampak apa-apa campaign kayak gitu. Hanya mungkin di lingkungan sekolah oke. Tapi kalau di luar kita lihat berapa banyak mungkin orang ada yang ngerasain sekolah, ada yang enggak ya gitu kan. Betul loh. Sampah juga ada yang bisa buang pada tempatnya, ada yang enggak juga gitu. Ya, jadi agak sulit mengukur bahwa sampah adalah sebagai bukti bahwa kamu terlibat. Tapi dengan kamu tidak membawa sampah sembarangan, itu udah benar gitu. Yang kamu lakukan itu betul gitu kan. Langkah paling dekat tuh ya. Itu yang paling mudah gitu. Walaupun kadang saya juga tidak bisa membohongi diri, kadang buang sampah sembarangan juga gitu kan. Iya. Nah, tapi dengan kesadaran bahwa aku salah ya buang sampah ya, balik lagi ambil gitu. Ya. Walaupun itu jarang terjadi biasanya gitu. Betul. Kan. Ya setidaknya kita mulai menanamkan itu. Kemudian kita mulai terbuka bahwa hal ini harus kita pikirkan juga dengan kemudahan yang kita punya sekarang soal digitalisasi buat kita gampang terhubung sana sini gitu kan. Mengkampanyekan ini tetap butuh dukungan bersama gitu. Artinya kalau kita pun tidak mampu bergerak sendiri, libatkanlah kawan-kawan selingkaran paling enggak gitu kan. Berjamaah. Ya berjamaah kan lebih bagus ya katanya muslim ya kalau berdoa karena pagi sholat Jumat. Berapa minggu gak sholat Jumat bro? Itu dikat ya. Dikat ya. Oke, siap. Oke. Itu bahaya. Betul. Cut. Kita bahas apa lagi? Sambil enggak apa-apa, sambil keep roll aja ya. Berarti dalam kurun waktu 1 bulan pasca dari banjir ini artinya kan orang-orang mungkin sebagian yang tinggal di sekitar sungai ini kan artinya dia lagi-lagi coba untuk beradaptasi gitu kan, biar bagaimanapun jangan sampai sungai ini meluap gitu kan. Yeah. Nah itu kan jadi pertanyaan juga, apa sih sebabnya meluap gitu kan? Masa ya cuman karena mandi di sungai airnya bisa meluap? Kan nggak masuk akal kan. Emang Reban Gajah yang mana? Tapi kayaknya ngomong-ngomong kemarin di Sintang habis dikunjungi sama orang top paling 1 di Indonesia. Iya, si top paling 1. Iya. Tapi selesai nggak urusannya? Atau sama aja? Aku takut. Jadi ya waktu kejadian kemarin viral jadi isu nasional gitu kan, memang ada kunjungan langsung. Tapi kita nggak bisa bohong juga bahwa banyak masyarakat di tepi sungai yang ngerasa bahwa kedatangan ini, pembangunan ini yang terjadi di sini nggak berdampak apa-apa sebenarnya, malah semakin memperparah ya. Contohnya sempat meluap lagi sebentar setelah dibangunnya penahan air ya. Apa tuh? Geobag. Oh geobag. Ya. Jadi fungsi geobag itu di sekitar. Nah itu salah satu bukti bahwa pembangunan tidak kontekstual cuy. Oh. Jadi pembangunan itu tidak sesuai dengan keadaan lokal yang ada gitu kan, ketika mungkin ngejar output kali ya. Oke. Jadi geobag dibangun untuk menahan hantaman air sebenarnya. Hantaman air. Dan itu cocoknya di laut kali. Nggak cocok di wilayah sungai gitu kan. Kenapa? Bayangin tipikal sungai kita apalagi di Sintang itu pertemuan 3 sungai, muara 3 sungai ya. Iya. Ya. Jadi di Sakatiga. Jadi rumah-rumah yang di bertepian di sungai itu di depannya tepat di samping sungai itu dibikin geobag. Oh, untuk nahan itu tadi ya. Untuk menahan itu. Gitu. Tapi apa yang terjadi ketika meluap lagi kemarin, sempat banjir lagi kan sebentar walaupun nggak sebesar yang sebelumnya. Itu lumpur itu menumpuk cuy di aspal di tepi sungai, di jalan-jalan seperti di Menyumbung gitu atau di Kampung Ladang gitu kan. Jadi lumpur itu naik, nggak bisa keluar lagi karena ketahan dari geobagnya gitu di dalam. Berarti numpuk di geobag akhirnya meluap ke jalan. Ya, gitu. Akhirnya banjirnya tetap meluap ke jalan, tapi lumpurnya malah menumpuk di situ, nggak bisa keluar karena kejebak gitu kan. Berarti akses terputus di situ. Ya, masyarakat yang harus bersihkan lagi. Ini jadi
ya kita bertanya-tanya kan fungsinya sebenarnya apa? Ya. Gitu. Apakah udah sesuai dengan yang dibutuhkan memang di Sintang? Sudah kontekstual atau belum? Gitu kan pembangunan yang terjadi. Tapi kadang kan cara pandang pemerintah tuh kan biasanya nyalahin, itu orang yang hidup di sekitar sungai buang sampah sembarangan gini-gini. Jadi padahal justru sebelum pemerintah ini hadir, mereka udah hidup lama di situ. Aku nggak ngomong ya. Aku takut. Aku nggak ngomong. Ya betul juga sih. Kalau bicara ya sejak pemerintah ini hadir, mereka udah hidup lebih lama Iya, gitu betul. dengan peradaban mereka. Tapi itu sendiri. faktanya loh yang terjadi memang begitu. Iya, Iya fakta, kan? tapi nggak perlu jadi kata-kata kan. Ya betul. Jadi beberapa wilayah, nggak hanya di wilayah sungai ya, pesisir. Di mana-mana aku rasa apalagi di pedesaan pembangunan itu sering nggak kontekstual. Banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Terus dari upaya pembangunan itu tidak melibatkan masyarakat lokal, gitu kan. Terus nilai partisipasinya rendah lah. Ya. Gitu. Itu juga yang terjadi sama anak muda sekarang. Kenapa? Kalau mereka punya rasa kritis gitu, tapi bingung kemana gitu kan. Partisipasi rendah juga. Betul banget. Bingung kan mau kemana gitu. Malah justru lebih milih bangun yang belum penting betulnya kan. Kan kita akan dihadapkan di IKN. Tapi kebayang gak sih dirimu maksudnya ada efek dari IKN gitu? Tahu IKN gak? Tahu. Yang berenang di air kan? Ikan. Ikan. IKN. Jadi, ya. Itu kan artinya akan secara masif akan membuka lahan yang besar-besaran gitu. Jadi seperti yang tadi food estate tuh. Food estate. Apa itu? Itu di Kirigakure kan? Iya. Itu Nggak di betul. Indonesia. Oh iyalah. Indonesia kita aman coy. Aman. Iya aman. Kebijakan kita mantap. Betul. Mantap. Ya. Jadi menurut pribadi ya soal IKN itu obsesi yang ambisius. Mereka datang membawa proyek ambisius yang besar gitu kan, dan agaknya mustahil gitu dikerjakan dalam beberapa tahun, dalam satu periode kepemimpinan gitu kan. Atau 2 periode kepemimpinan lah ya. Kepemimpinan siapa? Ada lah. Oke. Untung nggak jadi 3. Jadi lihat situasinya dari berita-berita yang terbaca itu agak mangkrak ya karena sepi pemodal. Malah membuka kelompok swasta untuk turut berkontribusi dalam pembangunan gitu. Ya. Tapi kita kayaknya jarang deh dapat report. Maksudnya di sana tuh sebetulnya keadaan realnya gimana gitu kan? Iya betul. Kita perlu lihat sebenarnya itu. Apakah sudah sesuai dengan konteks lokal? Gitu. Ya. Apakah kontekstual gitu pembangunannya? Pertama gini, apakah tidak ada yang tergusur dari tanahnya? Ya itu pertanyaan tuh. Tapi aku juga dapat fenomena ini loh. Ada beberapa kawan-kawan yang memang mereka foto di situ kan dengan captionnya itu .0 km IKN gitu. Gimana ya maksudnya? Dia bangga atau cuma menurutku ini kan abu-abu sih sebenarnya. Abu akhirnya ya. Kita bingung dia bangga atau dia malah mengkritik. Kita harus positif, kita anak muda. Ya, mungkin positifnya di mana nih? Mungkin dia foto karena situ latarnya bagus kan, banyak hutannya gitu kan. Tuh, iya kan? Banyak hutannya ya. Banyak hutan. .0 IKN dia foto di situ, dia bangga seperti dia kayak tahu nggak Napoleon itu apa? Christopher Columbus. Kenapa dia? Ekspedisi gitu. Nemuin Amerika. Dikirain tanah India. Jadi suku aslinya dikasih nama Indian. Oh, gitu kan. Padahal itu dataran Amerika gitu. Ya mungkin fotonya kayak gitu maksudnya gitu. Tapi aku penasaran tuh ketika mega proyek IKN ini dilakukan gitu kan, tanah harga naik di sekitar sana gitu kan. Tanah jadi naik waktu awal gembor-gembornya gitu. Tapi ada nggak sih yang menyuarakan persoalan masyarakat lokal di sana, masyarakat adat khususnya yang memang tinggal di tanah itu, tiba-tiba mereka kedatangan mega proyek ini datang ke wilayah mereka gitu kan, terpikirkan nggak sih gimana? Kalau ngeliat di, aku mempertanyakan itu tuh kalau aku melihat di media yang berseliweran ya,
banyak katanya malah justru persoalan yang ada di situ tuh, yang tanahnya dicaplok lah, Oh, yang tanahnya dicaplok. Oke. yang ada berdampak juga pada apa orang-orang adat di situ kan. Hmm. Ini kan, wih itu penting banget serius. Maksudnya untuk keberlangsungan hajat hidup orang-orang yang ada di Ya, dekat-dekat wilayah itu kan, apa ya, kearifan lokal mereka tuh sangat ngejaga betul gitu. Ya. Maksudnya mereka punya sentuhan yang memang itu menurut kita ketinggalan zaman katanya kan. Tapi justru ya begitulah mereka untuk mempertahankan lingkungan gitu. betul. Jadi dibuat dengan misalnya mistis, terus dibuat kayak Kayak misalnya hutan-hutan hutan keramat gitu ya. kan. Yang dipahami kan, wah aku nggak percaya ada gini-ginian, apa ada hantu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca teks dari sisi yang lain, bahwa lebih daripada itu, justru malah mereka tuh ingin melindungi apa sumber daya, melindungi hutan. Betul. Karena memang mereka berpikir bahwa ada generasi yang akan melanjutkan ini gitu, dan mereka akan memikirkan keberlangsungan itu. Ya. Kalau kata Mahatma Gandhi tuh, bumi ini kan cukup untuk 7 orang, tapi tidak cukup untuk 7 orang serakah. Ya betul juga. Kayak oligarki aja kan. 9 naga cuy. Sorry. Untung Mahatma Gandhi nyebutin 7 kan, jadi aman kan. Ya. Aman. Tapi kan 7 kaki sekarang. Di ini maksudnya Di Konoha. Oh, di Konoha. Iya. Ya. Betul tuh kayak gitu tuh. Perlu untuk melihat bahwa bagaimana sih keadaan lokal sebelum kita datang untuk melakukan sesuatu gitu kan. Apakah melihat juga apa local wisdom gitu. Iya. Kebijaksanaan di masyarakat, bagaimana mereka menjaga rumahnya gitu kan. Wilayahnya gitu. Aku percaya sebenarnya apa masyarakat kita sebelum menjadi Indonesia gitu, mereka punya pengetahuan gitu atas Pastilah. lingkungan mereka, situasi di tempat mereka tinggal. Kenapa mereka memilih tanah ini untuk membangun peradaban gitu kan. Mereka punya pemahaman itu, punya aturan-aturan yang mereka buat untuk menjaga ini tetap lestari atau tetap berkelanjutan gitu kan. Menjaga rumahnya supaya tetap aman, cukup untuk apa mampu untuk mempertahankan hidup mereka di situ aja udah cukup gitu kan. Tanpa berpikir bahwa aku akan mencaplok tanah tetangga untuk bikin bisnis aku di sana. Ini akan jadi kawasan komersial, ini akan jadi kawasan bisnis gitu kan. Nah, tapi kan itu yang terjadi sekarang. Betul toh? Betul. Ya kan? Lihat Jakarta hari inilah. Bagaimana masyarakat asli Jakarta, suku Betawi ya. Apakah mereka sudah cukup sejahtera di tanah mereka sendiri? Ya kan? Pertanyaan. Lalu apakah Jakarta hari ini akan jadi Kalimantan hari esok? Oke. Kena tuh. Nah gitu tuh. Tapi kita punya kemiripan loh. Maksudnya Jakarta sama Kalimantan itu kan apa? Dia model rumahnya tuh kan. Model rumahnya kan panggung tuh. Maksudnya ada tiang-tiang di bawah yang memang itu tuh nggak tahu ya, kalau yang aku dapat di Kalimantan itu kan dulu mereka buat rumah-rumah tinggi itu kan untuk berlindung kalau misalkan ada binatang buas. Betul. Terus kayak misalnya ada bencana suatu saat gitu. Betul. Kan. Dan hal itu kan sebetulnya kita belajar gitu kan. Orang-orang yang memang mungkin hidup di sekitar sungai atau apa perlu maksudnya untuk belajar bahwa memang kita kembali ke zaman dulu. Karena kan ada beberapa yang malah justru nempel di tanah tuh kan. Jadi kalau banjir tenggelam lah gitu kan. Betul. Tuh. Oh ya, itu juga yang terjadi di Kabupaten Sintang, cuy. Betul kah? Betul. Jadi beberapa rumah di pesisir itu mulai napak gitu kan. Padahal dulu mereka punya pemahaman, mereka punya pengetahuan bahwa rumah ini harus tinggi, setidaknya 2 meter gitu ke atas. Gitu kan. Supaya apa? Ketika banjir terjadi dan mereka tuh nggak kerendam gitu. Dan mereka juga setiap rumah itu punya paling nggak punya 1 sampan lah. Karena zaman dulu transportasi di Sintang itu khususnya bagi masyarakat pesisir itu air gitu. Transportasi air adalah itu mode transportasi paling efektif lah gitu. Nah, tapi makin ke sini hari ini itu rumah pada napak, nempel ke tanah gitu kan. Ditanya masih ada perahu nggak di rumah? Mungkin beberapa masih ada, beberapa enggak gitu kan. Nah, itu apa perubahan yang terjadi itu gitu tuh. Dan pengetahuan yang lama itu luput. Iya, betul. Nah, itu salah satu buktinya gitu kan.
Lagi-lagi kan ini apa namanya, pendekatannya juga betul-betul arif dan bijaksana. Mereka membangun rumah ini kan filosofis gitu kan, bukan karena Ya, memang hanya untuk mempercantik bentuk rumah, tapi malah justru lebih daripada itu kan. Itu mereka akan coba apa, mencari cara untuk biar bagaimanapun atas evaluasi alam, misalkan suatu saat ada banjir apa betul. segala macam, mereka aman gitu kan. Mhm. Tapi ya benar sih, satu sisi kita perlu memposisikan memang juga anak muda nih masih kadang abu-abu juga gitu kan. Dia tuh posisinya ada di mana? Di tengah, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, nyerong atau gimana kan? Maksudnya posisi yang kayak dia ada di pihak mana? Pihak yang memang untuk membantu investor masuk, atau posisinya ada di masyarakat gitu kan. Betul. Nah, Atau makanya kita perlu membuat simpul-simpul gerakan yang ada di bawah dan memperkuat masyarakat. betul. Tapi aku percaya sih, maksudnya masyarakat itu pengetahuannya lebih daripada kita gitu kan, karena mereka yang hidup lama di situ. Betul. Warisan-warisan apa yang disampaikan oleh, kalau di sini nyebutnya puyang ya, nenek moyang dulu kan. Ya. Nah, itu untuk bagaimana menjaga kelestarian. Jangan sampai, karena ini juga artinya berhubungan sih dengan pendidikan. Ketika mereka belajar di luar, pulang untuk ngejual tanah kan sayang Iya, juga. betul. Kadang kan pendidikan juga tidak kontekstual. Ya, Nah, dan itu juga yang di daerah itu sebenarnya perlu dikuatkan menurut aku pribadi gitu. Kenapa ada mata pelajaran muatan lokal gitu. betul. Sebenarnya apa yang perlu dimuat di muatan lokal? Mm. Nah, itu pertanyaan. Jangan sampai muatan lokal malah jadi acara masak-masak. Ya toh? Tata boga. Jadi tata boga. Itu nanti lo belajarnya di SMK coy, setelah lo masuk. Itu kan cuman buat nyenengin para guru ya. Bahkan gratis coy, siapa Bahkan yang gak senang lah gratis. coba. Ya, itu juga salah satu soal kan. Ah, Kemudian bicara soal transfer gitu, memang kadang pemahaman orang tua itu yang begitu kayanya sulit kadang transfernya kepada kelompok muda gitu. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa anak muda mulai berpikir bahwa mereka terlalu kuno. Iya. Gitu. Ya kan? Dah ini tidak sesuai lagi lah, ini zaman mama bukan zaman aku. Contohnya gitu. Nah, itu arogan tuh kadang tuh. Ya, itu kan keegoisan yang kadang kita juga Iya. punya sendiri gitu. Masing-masing kita ngerasa gitu kan. Betul. Dan ya dan itu terjadi gitu. Kenapa transfer pengetahuan zaman dulu ke zaman sekarang itu juga sulit gitu. Selain mereka anak muda sendiri nggak tahu nih ketika mereka punya rasa ingin bergerak tapi kemana. Iya. Apakah pengetahuan itu sudah saling bertukar gitu. Antara yang lama sama yang baru, generasi baru, artinya generasi muda sekarang. Atau ada nggak kesempatan dari generasi muda untuk mampu terlibat di kelompok orang tua untuk menyampaikan aspirasinya? Apakah pernah diberi kesempatan itu gitu kan? Contoh paling sederhana adalah rapat-rapat di desa. Apakah keterlibatan anak muda sudah diperhitungkan? Ya toh, kenapa anak muda nggak tahu kan? Kadang begitu juga. Itu nggak bisa disalahin juga sebenarnya. Masuk. Ya. Masuk di bagian itu. Ya. Tapi apa yang bagus di hari ini adalah ketika kepemimpinan di tingkat bawah itu mulai dipegang oleh kelompok-kelompok muda gitu. Contohnya di tingkat desa, banyak kadis-kadis muda, itu staf-staf muda. Nah, sebenarnya karena itu mereka harusnya berpikir bahwa yang ini bukan soal mentang-mentang adanya otonomi desa lalu berpikir bahwa ini kesempatannya untuk menjadi pemimpin yang sangat lama gitu loh. Kayak yang kemarin mereka perjuangkan. Ya, itu toh kan. Kemudian tapi bagaimana mereka melibatkan kelompok-kelompok yang tidak pernah terlibat pada masa-masa sebelumnya gitu, salah satunya kelompok muda gitu kan, agar mereka di tingkat desa di tanahnya sendirilah mereka berperan gitu ya toh. Betul. Kalau perspektif Anda bagaimana Pak? Iya, itu bagian masuk juga di bagian ini, cuman kan bukan tidak memberikan ruang, tapi lebih mereka masih menganggap dirinya superior gitu. Iya. Bahwa memang mereka tahu segalanya, padahal modal mereka kan ya tadi gawai pintar di genggaman gitu kan. Nah itu yang menjadi perbedaan antara kelompok yang tua sama kelompok yang muda. Artinya
eh apa namanya? Ada pembeda di situ. Jadi kalau bahasanya anak muda itu menawarkan masa depan, kalau yang tua ini jadi apa memberikan pengalaman. Jadi artinya kan ini suatu model baru gitu kan. Artinya kita perlu bersepakat untuk bagaimana kita akan memulai soal-soal seperti ini gitu kan. Nah itu yang kadang masih menjengkelkan sebetulnya kan. Dia menganggap bahwa dengan lajunya teknologi mereka merasa di atas dan tahu segalanya gitu kan. Ini yang kadang berbahaya. Jadi ketika misalnya diturunkan di pelosok-pelosok desa, jadi mereka nanti jadi apa kayak punya penghakiman, wah ini kuno apa segala macam. Betul. Itu yang cenderung berbahaya sebetulnya kan. Pemikiran itu yang menjadi salah gitu Iya. kan. Iya. Betul juga tuh kayak gitu tuh. Masuk ya. Masukin dong. Iya. Kemudian soal apa lagi cuy? Udah kena semua tuh. Udah kena semua ya. Sip. Mungkin kalau kita geser ke tadi kan dirimu bilang soal kepemimpinan. Ini kan artinya juga bagian daripada soal kita hidup tenang di kehidupan berwarga negara. Ngomongin warga negara kan umum tuh. Jadi mulai dari hak asasi manusia, terus hak yang dilindungi, terus hak yang memang soal-soal kebebasan gitu kan. Nah ini yang perlu kita lihat juga sudah sejauh mana hal ini dilakukan gitu kan. Mulai dari keterlibatan mulai dari kelompok pemuda, terus perempuan-perempuan juga gitu kan, untuk bersama-sama ikut terlibat andil dalam tata kelola kebijakan, mau itu perumusan dan lain sebagainya lah. Nah ini kan artinya juga kalau kita hubungkan ke lingkungan kan kena tuh gitu kan, tata kelola kebijakan yang memang itu arif dan bijaksana soal lingkungan. Kayak misalnya pembangunan yang perlu mempertimbangkan aspek yang betul-betul kritis terhadap lingkungan. Jangan sampai dia ngebangun malah justru ngancurin gitu kan. Nah, ada fikih yang menarik bahwa lebih baik kita menyelamatkan. Nah itu dikat lupa aku. Nah artinya hal ini coba bareng-bareng kita hubungkan gitu kan. Mulai dari tata kelola kebijakan yang memang nantinya akan berdampak pada. Artinya kan betul secara pembangunan ekonominya maju, tapi itu hanya bertahan berapa lama sih? Ada keberlanjutan nggak sih di situ kan? Nah itu yang kemudian kan jadi diskurs gitu kan, atau diskursus bahwa memang jangan lagi-lagi soal pembangunan dimindsetkan soal ekonomi gitu kan. Itu kan kejam banget tuh gitu kan. Betul. Ya jadi bicara soal tadi singgung dikit soal kebijakan ya kan. Ya. Jadi ada cerita soal kebijakan yang salah gitu, tapi dari negeri Cina. Oh Cina, hati-hati. Dari kepemimpinan Mao Zedong dulu ya kalau nggak salah ya. Jadi ada kebijakan itu untuk membunuh burung pipit ya, karena dianggap hama gitu di masanya. Jadi dibasmi itu burung pipit. Setelah terjadi pembasmian burung pipit, ternyata populasi belalang meningkat cuy. Oh ya? Ya. Jadi populasi belalang meningkat, semua pangan itu habis dihajar belalang tadi. Dihajar sama belalangnya. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa kebijakan itu kan nggak tepat gitu. Nah, merusak rantai makanan kan? Iya betul. Gitu. Itu juga kebijakan itu berpengaruh pada lingkungan yang ada gitu kan. Terus dampak pada ekonomi pangan gitu. Nah itu kalau kebijakan salah. Nah dan buktinya udah terjadi gitu di Cina pada masanya gitu, di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Nah, jangan sampai apa yang terjadi nanti akan terjadi di Indonesia misalnya. Di Konoha misalnya. Konoha. Apa sini yang akan terjadi di aman di sini. Di Konoha suatu saat gitu kan. Sampai salah juga karena apa kebijakan yang tidak melibatkan perspektif lain itu, khususnya anak muda, paling kecil adalah di tingkat desa tadi. Iya benar. Gitu. Jadi
kalau aku belajar dari negara Turki tuh, mereka tuh udah kayak punya kebijakan yang memang dia memperhatikan kayak misalnya ada migrasi binatang-binatang tuh, kayak misalnya yang di gunung apa aku lupa, itu memang sudah menyediakan ada memang salah satu slot untuk mempertimbangkan dan melihat bahwa binatang-binatang ini bagian dari makhluk hidup juga gitu. Iya. Jadi mereka dikasih makan, terus kayaknya dipelihara lah gitu. Nah artinya kan ini juga ada sudut pandang yang menarik gitu kan kalau kita hubungkan di sini. Masuk tuh. Bahwa ya itu kalau bicara soal lingkungan ya yang dilihat bukan soal manusia aja gitu kan. Iya. Dampaknya ke manusia tapi ke apapun yang hidup. Gitu. Makhluk terakhir kan manusia. Tapi arogan. Oh, makhluk di penciptaan ya terakhir ya. Iya. Betul. Ketika yang lain udah dibuat, kita datang terakhir. Tahu nggak ngapa? Jadi arogan. Kenapa tuh? Kemakan godaan setan. Tahu. Tapi kita nggak usah bicara terlalu jauh lah. Nanti sampai ke agama berat cuy. Itu biar yang ahli lah. Biar yang Kita ahli kan lah. opini nih kan. Kita kan opini aja. Ngopi Iya, nih. ngopi nih. Ya. Ngopi lo. Ngopi sambil beropini. Oke. Enak-enak. Kopi buatan orang Sintang. Kopi subsidi gitu. Ya mungkin cukup di sini aja kali ya podcast kali ini. Podcast kali ini ya cuman serinya berlanjut. Iya kita akan Iya kan? melanjut lagi serinya khusus untuk sesi ngopi nih. Ngopi nih. Dengan Tapi lebih tajam lah tentunya nanti. ya kita- harapannya begitu. Kita harus hadirkan orang-orang yang konsen di bidang-bidang. Kirain orang-orang yang di blacklist kementerian. Ya kita akan bicara lebih banyak, lebih tajam mungkin dengan kelompok atau pemuda-pemuda lain dari berbagai kalangan, ya dengan berbagai pembahasan juga yang saling keterkaitan lah sebenarnya. Dengan pemikiran-pemikiran baru, dengan kopi-kopi rasa baru. Oke. Betul. Ada Saksikan. sampaian terakhir, closing statement lah boleh. Kalau Sintang biasanya pakai pantun. Pakai pantun ya. Ya, silakan. Closing statementnya lebih ke percaya sih, maksudnya suatu saat kita yang akan mewarisi apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang dahulu hidup sebelum kita gitu kan, dan setiap kita pasti akan saling terhubung tuh dengan itu. Mau dimanapun kita berada nanti, kita harus mulai tentukan posisi kita ada di mana gitu kan. Kita mau jadi orang yang pro terhadap perlindungan kemanusiaan universal secara berkelanjutan, Secara atau semesta. memang kita ikut ngancurin gitu kan. Oke. Nah ini kan jadi pilihan, harus tegas tuh gitu kan, Betul. karena kan anak muda. Iya. Kalau Pilihannya yang harus jelas cuy. Gitu ya. kalau yang abu-abu kan politisi. Ya, mungkin buat yang bingung akan kemana dan menentukan di mana titik dia akan bertahan dan bergerak gitu ya, harus coba mencari jati diri dari sekarang. Ya, mungkin cukup di sini podcast kali ini soal di sesi ngopi nih, sambil ngopi sambil beropini. Yo, ada jargon nggak? Belum ada. Belum ada. Mau dibuat. Nanti kita pikirin. Oke, jadi untuk penutup kali ini tidak ada jargon, tidak ada apa-apa, jadi santai aja. Sekian, sampai berjumpa lagi di sesi ngopini berikutnya.